Ketemu lagi nih Mbak Nuki sama Mas Nala. Halo. Kami Kami salah datang ini. lagi. Udah berubah. Iya, tadi Pindah outdoor, loh. sekarang indoor. Ini di rumah nih. Udah di rumah sekarang ya. Oke, Mhm. ya. Baiklah, tadi ada kendala teknis sedikit. Nah, terus mau nerusin ngobrol-ngobrol nih. Maaf Tadi ya. kan, tadi sempat Maklum, berhenti. emot area ya. Heeh. Maklum. Ya, oke. Tadi kan sempat ngobrol-ngobrol mengenai tadi sedikit terakhir kayaknya ini ya, kita lagi melakukan sedikit kuis gitu ya. Nah, Iya. terinspirasi sebenarnya tadi Iya, terinspirasi giliran sama Nala putus iya, giliran koneksinya. iya benar, giliran Mas Nala tadi. Tapi Benar-benar sebenarnya sentimen itu ya. tadi kuisnya tuh cucok logi loh. Jadi kalian berdua tuh sebenarnya Oh, jawabannya beda, tapi sebenarnya secara karakter tuh sama. Hasilnya oh adalah komunikator gitu. yang handal Oh, dua-duanya. oh, terus bedanya apa? Tapi bedanya Kalau yang apa? satu, kalau Mas Nala itu lebih ekspresif. Jadi dia bisa Oh, mengutarakan sesuatu. Iya nggak sih? Aku nggak tahu ya. Tapi kalau berdasarkan tadi Ya, penjelasannya, deskripsinya lebih lebih ekspresif, terus ada impulsif sedikit gitu. oh, Eh, oke. itu perbedaannya gitu ya. Itu terinspirasi tuh Iya, punya Forest Whitaker. dan impulsif. Ekspresif dan Ya, impulsif. apa impulsif apa ya? Deskripsinya gitu. Ya. oke. Salah kenapa jadi pusing? Langsung migrain. Langsung migrain dia. Oke, tadi kan udah berbagi nih beberapa tips ya, survival tips juga kalau misalnya mau pindah ke daerah remote area ya, seperti Sorowako gitu. Terus udah ngasih tahu juga tadi danau danau apa? Matano ya? Matano ya, betul. Groundnya ya belakangnya tadi. Terus habis gitu potensi alamnya yang sangat luar biasa. Terus kalau untuk yang suka adventure dan suka olahraga itu cocok ya gitu. Nah sekarang Benar. pengen ngebahas soal makanan. Kira-kira Nah, makanan apakah? Lah udah makan kan ya? sama ini sekalian mau makan loh. Sekarang mau makan. Wah jadi mukbang ya. Jadi mukbang nih kita. Nama acaranya virtual dinner. Virtual dinner. Oh iya benar, benar sih virtual dinner. Iya betul. Nah, jadi Mbak Nuki sama Mas Nala kasih tahu ya makanan apa sih yang khas dari Sorowako dan kayaknya belum pada tahu deh. Aku sih yang belum tahu. Iya, Oke. ya. Nggak sih mungkin kalau orang dengar kayak Sulawesi Selatan atau Bugis ya, kalau Ya, sukunya Bugis gitu ya, itu kan identiknya sama coto paling ya, orang Makassar bilang ya. coto Makassar kan, Hmm, kayak gitu, atau pisang hijau gitu. benar. Ya mungkin agak yang kedua second layer-nya tuh bisa palu basah atau palu mara, itu yang terkenal konro ya, Konro konro ya, sop kan. konro ya. Kalau itu kan sering ya kedengeran. Nah, kalau di Sorowako ini, jadi Sorowako ini kan kabupatennya Luwu Timur ya. Ya, Luwu Timur. Nah, dia itu dulunya itu Kabupaten Luwu gitu sebelum akhirnya pecah-pecah gitulah jadi beberapa gitu loh, ada Luwu Utara gitu-gitu. Nah, untuk di Luwu Raya ini itu sebenarnya punya makanan khas sendiri gitu Ya. yang beda gitu dari Makassar punya. Dan aku agak beruntung sih ya karena kalau Makassar punya itu kan sangat heavy di daging sapi ya dia ya. Semuanya gitu kayak ya itu tadi coto, Oh, konro itu kan semuanya daging-daging sapi gitu. Sementara aku nggak makan daging sapi. Aku nggak makan daging sapi, aku nggak makan daging kambing. Pokoknya mamalia berkaki 4, daging oh ya. merah gitu aku nggak makan. Nah, untungnya Sorowako itu orang-orang Luwu gitu ya. Sorry, Siapa lagi ada tuh? instruksi. Oke, nggak apa-apa. Itu Meong. Oh, si Dia Meong, mau iya. ikutan syuting. Ya, boleh, boleh. Eh, nah, di Luwu itu ada makanan khas sendiri yang terutama tuh ini. Namanya kapurung. Kelihatan nggak ya? Kelihatan-kelihatan kapurung. Itu kayak ada sayurannya ya? Iya. Jadi bahan utamanya tuh sagu. Ini Oh, dia sagu. sagunya. Iya, iya. Kelihatan. Dia bola-bola sagu gitu loh, Oh, kayak bakso gitu. gitu bentuknya, dibentuk jadi Heeh. kayak bakso. Ini Ya. sagu, terus ada sayurannya, Hmm. sayuran
Sayurannya sih agak-agak sebenarnya orang bisa ini ya, macam-macam gitu. Kalau ini Ya, macam-macam. kebetulan bayem dia Hmm, pakainya. ya. Tapi waktu itu ada kan banyak gangguan. Sayur katuk, terus Hmm, sayur daun heeh, kacang gitu ya. ada. Hmm, Dan harusnya sih ini pakai jantung pisang. Tapi nggak tahu ini kenapa kok nggak pakai ya. Biasanya sih dipakein sih dia ada jantung pisang dicincang gitu, diiris-iris. Ini rasanya tuh asam seger gitu. oh, asam. Mungkin kalau asam. Jadi kalau Mbak Rani bisa bayangin sekilas ya, itu kayak Hmm, makan sayur asem loh sebenarnya. oh, Sayur asem gitu. dengan sagu sama sayur-sayuran gitu, bayem atau jagung atau apa gitu ya. Hmm, Tapi asemnya tuh lebih soft karena hmm. asam yang dipakai tuh beda gitu, bukan kayak asam Jawa Jawa, iya benar. atau cuka atau Hmm, jeruk nipis gitu tuh dia nggak pakai. Nama asam bahannya tuh namanya patikala. Kalau Indonesia patikala. itu kincung Nah, kincung. Kincung. di Ah, Jawa. kalau di Jawa tuh Di kincung, honje. ojek itu Di di Sunda, orang Sunda. Sunda biasa bilang Ya, ya. honje. Dia Hmm, rasa asamnya tuh lembut gitu. hmm. Nggak terlalu strong gitu kan. Ini sebenarnya nggak ada rasa yang strong sih. Dia seger aja kalau dimakan panas, pas cuaca panas enak, pas cuaca dingin juga enak gitu. Jadi pas lah ini. Aku suka sih makanan ini. Tapi kalau Nala kurang suka. Oh gitu. Kalau Heeh, heeh. malah sagunya sih ya. Nah, pada Oh, dasarnya dia segar. Kalau ya. sayurannya sih. Hmm. Dan biasanya nih kombinasinya dengan Hmm? Biasanya dia dimakan bareng ada lauknya gitu, Ah, ikan bakar. ikan ikan bakar. bakar. Ya, ya, ya. Oke. Kebetulan ini tadi teman bikinnya bandeng gitu ikannya Bandeng ya. ya. Hmm? Biasanya sih macam-macam sih, ada cakalang bisa, Bang, ya. atau dia pakai ayam juga bisa, ayam bakar gitu juga bisa. Hmm. Terus kalau misalnya seafood kayak udang gitu ya, dia dimasukin ke dalam kapurungnya. Itu juga Hmm. seringnya begitu. Hmm. Gitu nah. Orang di sini tuh bilang bandeng tuh bolu ngomongnya. Dulu. Hmm. Disebutnya tuh bolu. Jadi kami dulu agak-agak bingung gitu ya, ikan bolu pas awal-awal kesini kan, ikan kok bolu, ikan kok kue bolu gitu, maksudnya apa? Kata ikan bandeng gitu maksudnya. Oh, Gitu. iya, iya. Kata ikan bandeng tuh ikan bolu Bolu gitu kalau di beda. sini tuh. Oh, oke. Kita Ya, bingung ya, gitu ya. kan awal-awal dulu agak-agak lost in translation gitu lah. Oke. Itu salah satu makanannya ya. Hmm. Terus satu lagi nih ada, Wow, apa ini itu? sayur. Hmm. Ini tuh bentuknya kayak urap gitu loh Oh iya, kayak urap sebenarnya. bener. Ha, Basically ya. dia urap banget kan. Ha. Tapi dia dari daun pakis. Oh, dari daun pakis. Itu Ha, yang ha. bikin beda, daun Hmm. pakis. Hmm. Kalau lainnya sih sama lah ya. Dia Ha, parutan kelapa gitu iya. kan ya. Itu. Hmm. Namanya lawak. Namanya lawak. Lawak Lawak. Bukan banget. Lawak lawak sih, banget. bukan lawak. Tapi Lawak lawak. Nggak banget. pakai K. Ya, lawak ya, lawak. Ada Oke. S-nya Agak gitu. Hmm. mati gitu. Itu mati dari lawak. Iya, lawak. Gitu. Oh Bukan ya. lawak. Heeh. Itu sih. Terus Oh, apalagi ya? oke. Sebenarnya ada namanya dangkot. Dangkot. Dangkot, dangkot itu irisan ayam atau bebek gitu, kecil-kecil, Hmm. dipotong kecil-kecil, pakai parutan lengkuas, dia Hmm. bumbunya. Ya. Dia dimasak pedas gitu warna kuning kayak Mm-mm. gulai tapi dikeringkan gitu Mbak Ran. Mm-mm. Gitu. Jadi benar-benar pedas, cabai Pedes. rawit, Aduh. cabai merah, lengkuas diparut, serai Hmm. diparut, jahe diparut, jadi Hmm. dimasak sampai diungkep gitu ya, sampai medok gitu. Hmm. Kasih santan Ya. jadi wow. Itu Oh, top favoritnya itu Nela. favoritnya Mas Lala. Oke. Berarti Aku sukanya paling pedes sama ya? soalnya pedes. Oh, pedes ya? Heeh, Heeh. heeh, heeh. Iya, Oh, jadi gitu. kami tuh sebenarnya selera makannya beda gitu Beda loh. banget. Iya, iya, Jadi iya, iya. bingung kan. Mhm, Aku mhm. suka yang berkuah yang nyaris nggak ada rasanya gitu kayak kapurung Heeh, tadi ya cuma asam-asam dikit aja ya, gitu. Sementara Nala tuh suka yang dia bumbunya medok gitu. berasa gitu ya? Heeh. Yang berasa. Nah, tadi si dangkot itu yang Nala suka gitu karena pedes juga, terus Mhm. bumbunya nyerep banget gitulah. Itu sih tapi pas lagi nggak ada nih, jadi nggak bisa Oke, ditunjukin. Maaf ya. nggak apa-apa. Gue juga udah sangat ini ya, sangat Tuh. bermanfaat bisa ngelihat. Jadi bentuknya tadi ternyata seperti itu Mm, kayak mm, urap mm, gitu mm. ya. Terus yang satu rasanya Iya, kayak sayur iya, iya. asem. Oke. Kalau makanan Itu manisnya, rasanya makanan asam. penutup itu apa? Yang khasnya?
penutup sih Pisang Kue-kuenya hijau gitu, sih kue hampir sama tradisional. dengan kayak paling di Makassar kayak ya. di Makassar ya, Di pisang Makassar ya? hijau ya. Kalau Pisang hijau, iya, pisang hijau kan inilah ya udah umum ya, umum, yang betul, pisang dibalut ya. pakai sirup itu Ya betul. makannya. Itu sih. Paling Ah, itu ya kalau kalau dessert sih nggak terlalu sih. Oh, ada kue tapi Makassar juga sih namanya barongko. Oh ya, barangkali barongko, itu Heeh, negara ya. Nusantara juga ya. iya, Di Jawa juga ada banyak. di Jawa juga banyak itu kayak apa ya? Kayak kue Pisang heeh, dihalusin dengan tepung maizena kalau nggak salah, terus dikukus Hmm, dalam bungkusan daun pisang gitu toh. dipincuk-pincuk gitu. hmm, 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 hmm. Iya, 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 iya. barongko. Barongko. Barongko, iya, 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 ya, oke. Namanya barongko. Iya, iya. Terus kalau dari Ya, rumah gitu. deket gak sih tempat-tempat kayak pasar tradisional gitu? Dari Enggak, rumahnya dekat. dan Mas Nala deket Kalau ya? aku ini Kalau aku ini deh kemana-mana tuh bisa jalan kaki gitu sebenarnya. Deket ya? Heeh, jadi ya jalan kaki naik sepeda gitu sih paling enak sih. Jadi Mhm, mhm. kemana-mana sebenarnya nggak perlu kendaraan bermotor ya, paling yang ke kantor aja paling yang agak jauh-jauh gitu ya, ke pabrik itu jauh sih, itu bisa sih naik mobil atau naik bus jemputan. Tapi mostly kalau kayak pasar, rumah sakit, puskesmas, itunya sih bisa dijangkau dengan jalan kaki atau naik sepeda, Mmm, gitu. enak banget ya Bahkan kalau kalau rumah juga sebenarnya di tepi Danau Matano ya, cuman jaraknya 25 meter udah bibir pantai Mhm, danaunya. mhm. iya, iya. Dari kami ini cuma ya itu 20-an meter lah, udah depan rumah gitu. Jadi ya jalan kaki nggak sampai 1 menit gitu udah sampai di pinggir danau. Jadi kalau mau rekreasi gitu sih udah di banyak tempat sih. Ya bukan rekreasi juga kalau buat kita ya, karena udah sering banget ya Iya, iya, iya. mau duduk-duduk, duduk-duduk Iya, santai. duduk-duduk santai. Iya, iya, oke, oke. Terus ada nggak sih Mhm, kebiasaan unik atau tradisi gitu kan di Sorowako gitu, mhm. yang mungkin Tradisi berbeda? paling, dia kalau ini ya, kalau yang dekat dengan danau gitu, Mhm, kalau orang zaman dulu kan dia memang, kayak samalah kayak misalnya orang di pinggiran sungai, dia mhm, tuh peradabannya tuh berpusat di sungainya itu gitu mhm, kan ya. Nah ini juga karena di tepian danau, jadi peradabannya tuh pusatnya tuh di danaunya. Jadi oh, kegiatan-kegiatan zaman dulu adatnya itu mhm, berpusat di danaunya, kayak misalnya nangkap ikan gitu, yang di danaunya itu kayak ada upacara-upacaranya gitu loh, Mbak, bukan upacara ya, kayak apa sih, kayak perayaan perayaan gitu. ya, mhm, Orang mhm. heeh, ibu-ibu gitu pakai baju tradisional, terus Mhm. pakai sarung gitu, dia, menggiring ikannya gitu-gitu, kayak gitu namanya meopudi, Atau gitu. misalnya di sini kan juga ada pertanian sawah gitu ya. Kalau misalnya udah mau panen itu mereka kumpul-kumpul gitu, namanya Mhm, ada pesta panen, iya, syukuran gitu ya. mhm, Undang tetangga, bikin makan bareng. mhm. Nah, di Mmm, situ makanan-makanan tradisionalnya muncul tuh, Keluar misalnya ya, semua tuh. kayak peong ya. Peong keong. itu kayak ketan yang dimasukin ke dalam bambu terus dibakar gitu. Mmm, Kalau Mhm. di Jawa atau di Lemang ya, lemang. Sumatera Utara lemang namanya. Oh, iya, heeh. iya, iya, iya. Mmm, Kalau di oke, sini oke. peong dibilang dibakar gitu kan, Heeh, dia heeh, nasi bambu, ketan bambu dibakar gitu. mhm, mhm. Itu sih. Nah, ya biasanya itu sih pesta-pestanya ya lebih ke ya kayak di orang-orang di Jawa juga di desa juga masih gitu kan ya, kalau mau Mhm, panen dia ya, pesta ya, panen bener, gitu kan. Di sini juga masih, ya. masih Mmm, ada. Terus ya itu tradisi di dekat danau, di mhm, sekitaran danau itu sih mmm, pasti ada kok. ya. Bahasa Sorowako susah nggak sih? Susah, nggak bisa. Nggak Kalau bisa. yang bahasa aslinya sini, nah Heeh, ini sebenarnya menarik ya, karena, Sorowako ini kan ada suku-suku gitu ya. ya, bener. Ada di heeh, di Matano. Matano tuh ada ininya sendiri sih, kerajaan itu dari zaman dulu itu, Mbak Rani. Mhm, Nah, dia ada 7 anak suku gitu kan. Nah, mereka ini punya bahasa sendiri yang lain gitu, dari bahasa Bugis tuh lain gitu kan. Jadi tuh, eee, dan satu sama lainnya antara anak suku ini juga punya keunikan sendiri dalam hal bahasanya gitu, lain-lain gitu bahasanya. Nah, tapi sayangnya mungkin karena juga nggak kayak kita di Jawa gitu ya, yang bahasa tuh orang di mana-mana ngomong Jawa gitu kan, iya, mau betul. anak muda, orang tua gitu, anak kecil gitu kan ngomong Jawa semuanya. Nah, Mhm, kalau di sini nih ya
bisa dibilang tinggal orang-orang tuanya aja Oh sih ya. yang bisa native Iya, native. speaker-nya itu Iya. tinggal mereka gitu. Anak-anak kecilnya udah bahasa Indonesia, paling logatnya aja ya. Logatnya aja yang logat Sorako atau logat Bugis atau logat Makassar gitu. Cuma ya kalau bahasanya sendiri, padahal bahasanya tuh enak loh didengar loh. Aku Iya kalau ya. ada orang tuh bicara gitu ya, pakai bahasa Sorako gitu, orang tua gitu, senang gitu. Padahal misalnya mereka lagi marah-marah gitu kan. Tapi bahasanya tuh enak gitu didengar tuh bagus-bagus. Kosakatanya tuh mereka bagus gitu di telinga tuh ear catching lah, ear Iya. catching gitu. Oh, iya, Cuma iya, yang iya. susah emang Susah banget ya. Dan kayaknya bakal jadi bahasa daerah yang punah ya. Oh mungkin ya, ya ya dalam sayang beberapa sekali. Benar-benar dekade udah lagi nenek-nenek dan kakek-kakek sih yang bisa bahasa yang itu bisa sih. bahasa itu. Oh, iya, Jarang iya, lah iya. orang-orang seumuran kami ya ada sih ada, tapi juga nggak banyak gitu dan Kayaknya kosakata mereka juga terbatas karena Oh beberapa gitu. hal kan apa sih benar nggak sih ini iya kadang jadi Oh, udah mulai kabur jadi gitu. kabur gitu. iya, iya, iya. Berarti Sayang sih sebenarnya padahal iya sayang bagus. banget ya. Berarti mereka lebih sering pakai bahasa Sayang. Indonesia ya dengan orang tuanya juga sekarang nggak pakai bahasa Hmm, asli ya, suruh aku. daerah enggak. Iya, Saya pakai Oh, bahasa pantas. Indonesia yang cuma cara ngomongnya aja gitu kan logatnya aja yang beda gitu dari orang-orang di daerah lain gitu itu aja sih tapi ya kalau bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Bahasa Inggris. Wah, mantap sih. enak ya. Oke. Nah, jadi nih yang terakhir kan potensi pariwisata di Sorowako tadi seperti Mas Nala dan Mbak Uki jelasin, itu kan danaunya bagus gitu kan, alamnya cantik banget. Tapi kan banyak orang yang belum tahu ya. Bisa nggak kayak share gitu kan, sebenarnya apa sih yang bisa dilihat potensi terbesar dari Sorowako supaya orang mungkin tertarik untuk datang untuk lihat, termasuk saya juga gitu. Jadi apa sih yang menarik? Kayak banyak orang yang belum tahu ya. Yang pasti kalau di sini objek utamanya adalah Danau Matano tadi ya. Nah, Danau Matano ya tadi seperti aku bilang sebelumnya juga ada yang suka olahraga air atau camping atau hanya duduk chilling aja gitu Ya. kan di situ juga bisa gitu. Atau misalnya yang lebih adventure lagi naik gunung, hiking, diving gitu ya. Atau Ya. motocross sekarang juga ada Cross. di komunitas Downhill. Oh, ya. sepeda downhill gitu segala macam itu bisa. Kalau dekat-dekat sini sih banyak perbukitan ya jadi bisa sih trekking bukit pendek-pendek gitu bisa itu terus kalau di Sorako itu sih ya sama mungkin ini jadi 2 jam dari Sorako nih kan perbatasan ya dia ya Mbak Rani ya sama sebenarnya Sulawesi Tengah sih kalau Sorako tapi kalau kita berkendara gitu ya 2 jam itu sampai juga ke Sulawesi Tenggara gitu Ya. lewat kecamatan lain lah kita melewati beberapa kecamatan terus sampailah kita di Sulawesi Tenggara yang pinggirannya Sulawesi Tenggara. Nah di situ tuh ada pantai udah masuk Sulawesi Tenggara 2 jam dari Sorowako di daerah namanya Tolala. Itu tuh bagus loh, maksudnya ya khas pantainya Indonesia Timur lah ya, yang pasirnya tuh kayak tepung gitu, yang putih dan Iya. kayaknya kalau diayak tuh dia turun semua gitu, nggak ada yang nyangkut karena ini banget ya, Halus ya. lembut sekali gitu, Iya. halus sekali, halus banget. Terus ya apa ikan-ikan apa masih masih biru banget lah, masih asri banget. Nah di situ juga ada tuh, jadi ya sebenarnya bisa dibilang lengkap sih. Ada danau, ada pantai Pantai ya. laut, ada gunung, ada bukit, sungai juga ada, sungainya juga bagus gitu. Itu sih ya. Cuma kalau di Ini mungkin kalau wisata mungkin dia nggak bisa hanya di Sorowako ya, mungkin dia satu paket dengan Ya. spot-spot daerah-daerah lain lainnya, Lagi, misalnya Toraja. Toraja ya Karena benar. di Sorowako 2 hari aja udah cukup, cukup. Udah udah cukup cukup ya. banget gitu, udah selesai gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. udah cukup. Jadi mending di satu paketkan, misalnya Oh ya. Toraja, Sorowako, dan Iya tadi betul. pantai-pantai di Sulawesi Tengah gitu. Sulawesi Tengah ya benar. Jadi ya komplit dia dari kaki apa dari pantai sampai ke gunung Sampai gitu gunung. misalnya. Iya. Air Budaya terjun juga juga ada di macam-macam sini gitu. air terjun. Itu sih ya. Oke. Gitu Mbak Rani. Jadi lumayan lengkap sih kayak
dulu kan pernah ya tante kita gitu Oh kan iya, touring gitu dari Makassar benar. sampai ke Sewako, Mhm, berhenti dulu di Parepare, berhenti mhm, dulu di Toraja iya gitu, iya, Pak terus Lupo. Palopo, mhm, baru ke Sewako gitu. Nah itu enak tuh rute kayak gitu, jadi dapat semua. benar, iya. Ininya, objek wisatanya dapet, kulinernya dapet, gitu kan. Suasananya kan juga beda banget kayak Iya, Makassar gitu ya. Makassar mhm, kan kota, udah kayak Jakarta lah macet, apa segala macam, di mana-mana mall gitu. Terus semakin ke Toraja lagi, Toraja kan yang pegunungan yang dingin gitu ya. Terus turun sampai Sorowako dia panas sih, kalau di Sorowako tuh panas, cuma ya itu wisatanya air gitu. Kalau iya Toraja kan nggak ada dia kan iya betul, airnya gitu. mhm mhm mhm, Gitu sih, jadi dapat semuanya. iya, oke. Jadi harus seminggu lah, minimal seminggu. Mhm. Minggu ya? Oh, Iya, iya iya kan Semua iya, dapat. kalau cepet-cepet oke. pegel di jalan, Bo. Iya iya iya, bener sih. Oke. Terus, kalau buat pengunjung ada rules nggak? Ada do dan don'ts? Apa yang sebaiknya dipersiapkan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan, gitu? Eee, jangan pakai tank top kali ya. Oke oke. Ya, Outfit aja sih. iya, Mhm, yang nyaman tapi enak buat jalan kaki jalan gitu, kaki, jangan ya. pakai high heels Iya gitu iya iya, kan, betul, pakai mhm, sepatu jogging aja iya, gitu. mhm mhm mhm. Itu Ya misalnya sih. ke Toraja nanti ya lebih bawa yang baju hangat gitu Mhm, ya, bawa Mmm, jaket, mhm mhm mhm. raincoat, waterproof kayak gitu-gitu sih. ya. Disesuaiin juga sih. Mhm. Iya. Kalau ke sini karena banyak airnya jadi ya bawa, casing handphone yang waterproof misalnya gitu Oh, kalau kita mau main-main iya. air gitu kan. Heeh heeh heeh. Apalagi misalnya ke air terjun, ke kecamatan sebelah tuh ada air terjunnya, itu Mhm bagus kalau, pakai ada yang waterproof lah tasnya apa segala macam gitu sih. mhm mhm mhm. Itu, terus ya karena di sini masih Oke. kampung ya, jadi Heeh. nggak ada gitu orang jalan-jalan pakai celana pendek banget kayak orang-orang di Jakarta gitu Iya kan, iya nanti bisa iya. diliatin orang. Iya iya iya, agak aneh ya, Berenang juga oke. nggak usah pakai baju renang, kecuali Mhm. baju renang muslim boleh lah ya, Iya iya, gitu ya. oke. Berenang pakai kaos sama celana panjang aja malahan, gitu. Mmm, iya iya iya. Itu sih. Baik, baiklah, oke. Jadi sebelum selesai ada yang mau ditambahin lagi dari Mbak Uki dan Mas Nala Yang tentang mau Sorowako ditambah atau tentang ini seru ya sebenarnya ngobrolnya. Mbak Nuki sama Mas Nala itu seru. background-nya sama nggak sih? Kan Mbak Nuki dulu kan awalnya arsitektur ya, terus jadi jurnalis. Mhm. Kalau Mas Nala sama Beda. nggak sih? Oh beda ya? Mas Nala itu apa background-nya? Hukum. Oh hukum, tapi dua-duanya jadi jurnalis ya? Mhm, mhm. Tersesat. Tersesat. Tersesat ya? Tersesatnya kok enak. Tersesatnya enak, ya akhirnya Jadi sampai ya, sekarang diteruskan ya? heeh. Ya, Iya, diteruskan. oke. Apa ya, aku cuma mau ngomong ini aja sih, Mhm kayaknya kalau, eee, ya selama kami di sini gitu ya, pengalaman sendiri gitu di sini, mhm, mmm, apa sih, meskipun kita jauh gitu dari mana-mana, remote area, tapi kita happy kok gitu. ya, Maksudnya ya, kalau emang nyari, bikin happy tuh, hal-hal yang ada di sekitar kita tuh ternyata bisa banget dan memang itu gitu, yang bikin happy, bukan bukan karena dulu kan kayaknya nelangsa banget gitu kalau kalau nggak bisa shopping tuh nggak happy gitu ya, "Wah, aku nggak bisa shopping, nggak punya duit," gitu-gitu heeh kan. heeh heeh. Tapi ternyata setelah di sini kita berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun nggak masuk mall, we're fine and happy gitu. Mhm Ternyata gitu mhm. kan, nggak nonton bioskop, padahal aku sama Nala tuh dulu Hobi kegilaan banget kami tuh ya 2, nonton 1 bioskop ya? nonton bioskop, Heeh. 2 nonton konser, Oh iya bener gitu. bener bener aku inget ya. Mhm. Heeh heeh heeh. Kami tuh dulu gandrung banget 2 hal itu gitu. Mhm mhm. Tapi terus ternyata setelah ke sini gitu kan, ya udah sih Dan nonton, nongkrong ya, iya, ngopi-ngopi gitu. nongkrong gitu sama Sering. teman-teman gitu kan, Ya. kayak gitu deh. Mhm mhm. Selama di sini gitu, ya udah kita nonton film ya dari HBO aja Iya, gitu dan kan, YouTube. Mhm mhm. atau Betul, YouTube iya gitu. bener bener. Nonton-nonton konser juga YouTube Iya aja Nanti gitu. efek bener. hobinya tuh misalnya ya diciprat-cipratin air, pakai kipas angin gitu kan, jadi kayak nonton live kan. Lagi Iya lagi iya iya. lagi sendiri gitu kan. Ternyata fine-fine aja tuh gitu Bener bener. dan bisa happy kok gitu kan. Jadi Iya. ya sebenarnya happiness is close by, itu aja sih Mhm. kalau aku mau bilang. Nggak jauh kok dia gitu, Betul. dia ada deket-deket sini kok di kita sendiri gitu. Itu Iya sih, aku cuma mau iya. bilang itu aja. Oke. Mas Nala mau ditambahin lagi?
Udah cukup kayaknya. Terwakili ya, udah terwakili sama Mbak Nuki ya. Ini kapan-kapan bisa nggak ngajarin kayak cara menulis buat anak-anak komunitas sahabat anak? Oh, Bikin boleh. kayak ini video project gitu, terus cara menulis. Kan mereka sekarang lagi belajar via online juga jarak jauh gitu, dan mereka pengen ada ilmu baru yang bisa dibagikan. Nanti koordinatornya akan memutarkan video, dan mereka akan belajar via online dari kakak-kakak volunteer-nya. Jadi nanti next bisa kalau misalnya Boleh. tips menulis ya, boleh minta bantuannya. Nulisnya apa nih? Kayak jurnalistik atau creative writing atau Creative gimana? writing kayaknya. Jadi mereka itu kan Oke. range-nya Mereka profilnya siapa sih? kenapa? Kenapa Mas? Nala? Mas Nala? Profilnya siapa? Anak-anaknya umur berapa gitu? Jadi umurnya itu dia beragam sih dari usia TK sampai SMP ya. Nah, jadi karena ini sekarang lagi pandemi, mereka belajarnya kan sistem online. Kalau dulu seminggu sekali biasanya kayak di satu aula gitu kan, terus mereka dikumpulkan ada lebih dari 50 sampai bisa 100 anak, terus nanti mereka belajar keterampilan yang beda. Cuma sekarang mereka tetap pengen belajar, hanya saja kan sekarang lebih ke online ya, gitu belajarnya. Jadi mereka akan dibagikan video gitu ya, tentang pengetahuan baru atau skill baru gitu yang berguna untuk mereka. Jadi kalau misalnya bisa berbagi tentang creative writing kali ya, lebih enaknya gitu untuk mereka. Oke. Mm-mm. Boleh. Tentang skill skateboard boleh nggak? Boleh. Nanti Mas Nala praktekin juga sekalian ya. Boleh apa aja yang berguna. Mau masak makanan Sorowako juga boleh. Aduh, nggak bisa. Ini beli, semuanya beli. Kan bisa masak. Oh, kalau Nala bisa masak itu kan aku. Oh, Bisa bisa masak ya? Oke. Mas Nala bisa masak ya? Lah, Pak C bisa masak, Pak C. Wah, Pak C nggak bisa. Jadi nanti kalau mau bareng kan? Iya. Oh iya. Di kami tuh Nala yang chefnya. Oh, chef. Aku nggak. Oh gitu. Mas Nala jadi ini ya, pinter masak ternyata ya. Baru tahu loh. Banget. Sayang jauh. Ini Iya. nanti akan terpublikasi loh. Skillnya yang jadi orang-orang akan nonton. Nanti open Iya, PO. sensor ya. Open PO. Masakan apa? Masalah spesialisasinya. Tapi sebenarnya lebih ke Melayu dan Jawa ya. Oh, Melayu dan Makan Jawa. gulai, enak banget gulai ikan. Fusion Gulai ikan. Chinese gitu, Chinese Melayu gitu. Waduh. Sering masak nggak tapi di rumah? Banget, hampir tiap hari, apalagi WFH gini kan. Iya. Hampir tiap hari. Kamu nggak lihat dia makin gemuk? Iya ya, udah cabian ya. Ini efek Mas Nala berarti ya, memberikan masakan. Makan terus. Iya sih, kayaknya dia masuk angin aja. Masuk angin. Gemuk angin. Masuk angin sih. Oh gitu. Ya udah nanti kapan-kapan ini bisa di-share ilmu memasak. Ya, oke. Nanti aku kabarin lagi untuk update ini ya, berbagi infonya buat tadi komunitas dari anak-anak jalanan sahabat anak ya. Nah, jadi untuk kali ini ngobrolnya sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk Mbak Nuki dan Mas Nala atas waktunya ya. Jadi Sama-sama ya kesempatannya. Ya, jadi banyak tahu tentang soal aku konten-kontennya. Oke. Pengabdi konten. Yes. Pengabdi konten, yes. Ya benar, yes. Kita pengabdi konten ya bertiga. Nanti mau nonton ini lagi apa ngobatnya Mas Nala nih. Topiknya kemarin serius-serius nih Mas Nala nih. Iya. Ngantuk ya? Nggak ngantuk sih sebenarnya, jadi bisa belajar. Tapi kemarin tuh lumayan tuh yang ada terakhir apa ya? Kayak kekerasan domestik ya? Ya. Domestik bukan? Nah itu, aduh, temanya. Itu kapan ada? Hari ini apa besok sih? Udah ada di IGTV. Oke, nanti aku lihat deh. Oke, terima kasih banyak, nanti aku share ya. Thank you ya. Oke, sehat-sehat dan sukses selalu Mbak Nuki dan Mas Mbak Rani juga ya. Salam buat keluarga. Oke, salam ya buat binatang peliharaannya. Waalaikumsalam. Ya, tentu saja. Oke, dadah. Kita ini.